enggak? Belum. Nah, jadi mungkin itu aja sih yang bisa aku share. Assalamualaikum guys, kembali lagi ke channel Hanif Official. Nah, di sini aku mau cerita sedikit mengenai pengalaman aku nikah di usia yang terbilang muda. Nah, di sini sebenarnya sama seperti video yang kalian tonton sebelumnya, di video suami aku yang ini. Nah, di situ suami aku cerita mengenai pengalaman suami aku nikah di usia yang muda. Nah, di sini aku juga mau cerita nih guys ke kalian pengalaman aku nikah di usia muda. Nah, tapi selain aku cerita, aku bakalan bagikan ke kalian tips-tips nikah di usia muda gitu ya. Jadi bagi kalian yang mungkin ingin menikah gitu ya, tapi umurnya masih dibilang muda gitu, jangan insecure gitu ya, jangan takut dan jangan malu gitu ya, karena menikah adalah ibadah yang paling lama gitu. Nah, jadi ya daripada zaman sekarang banyak anak-anak muda yang memutuskan untuk pacaran tapi dia bangga, ya ngapain kalian yang ingin memutuskan untuk menikah di usia muda harus malu gitu. Langsung next aja ya guys. Tapi sebelum aku lanjut ke cerita-cerita aku dan tips-tips yang akan aku bagikan ke kalian, jangan lupa untuk subscribe channel ini, karena dengan subscribe kalian itu membuat aku dan suami aku semakin semangat untuk buat video-video baru gitu ya guys. Dan juga jangan lupa untuk di like. Kemudian bagi kalian nih yang ingin request aku dan suami untuk buat video apa, kalian bisa komen. Kemudian bagi kalian yang ingin ngasih saran juga bisa tulis di kolom komentar. Dan juga jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian apabila menurut kalian video ini itu bermanfaat. Nah, lanjut aja ya guys. Nah, di sini aku mau cerita sedikit bagaimana sih aku dalam mempersiapkan bekal menikah muda gitu. Nah, di sini aku punya 2 bekal yang wajib kalian punya sebelum kalian itu memutuskan untuk menikah di usia yang terbilang muda. Bekal pertama, mungkin sebagian orang berasumsi bahwasanya bekal ini itu sangat sederhana dan bisa didapatkan seiring dengan berjalannya waktu pernikahan kalian. Nah, mungkin juga banyak orang yang beranggapan bahwasanya di bekal pertama ini itu juga kurang penting gitu ya. Nah, apakah bekal tersebut? Oke, betul, mental. Nah, jadi kalau menurut aku pribadi, mental itu sangat perlu disiapkan sebelum kalian menikah. Kenapa? Karena saat kalian itu nanti menikah, saat kalian sudah menyandang titel baru, kalian akan mengemban tanggung jawab yang baru juga gitu ya guys. Tanggung jawab yang mana saat kalian itu single dan saat kalian itu sudah menikah, tanggung jawab itu berbeda gitu. Berbeda saat kalian masih single dan saat kalian sudah menikah. Contoh, saat kalian masih single, bagi kalian yang cewek, kalian cuman perlu masak untuk diri kalian sendiri, perlu masak untuk keluarga kalian tanpa memikirkan perut orang lain yang mungkin asing bagi kalian gitu ya. Tapi saat kalian sudah menikah, kalian harus memasakkan si orang asing tersebut, si suami kalian ini gitu ya. Dan bahkan mungkin ada suatu saatnya nanti suami kalian request masakan yang mana kalian mungkin gak bisa masak masakan yang dipinginin suami kalian tersebut, sehingga kalian harus mungkin cari tutorialnya di YouTube atau mungkin di Google gitu ya. Kemudian mungkin bagi kalian yang dulunya masih single, kalian hanya mencuci pakaian sendiri, mencuci pakaian orang tua dan keluarga, tapi nanti saat kalian sudah menikah, ada pakaian orang lain yang harus kalian cucikan. Ada pakaian orang lain yang harus kalian lipatkan, kalian setrikakan gitu ya. Sama halnya dengan kalian yang cowok nih. Bagi kalian yang cowok, saat kalian sudah menikah dan saat kalian masih single, itu sangat jauh berbeda. Karena saat kalian nanti sudah menikah, ada tanggung jawab baru juga nih yang harus kalian pikul. Ada tanggung jawab baru juga nih yang harus kalian pertanggungjawabkan nantinya di dunia dan juga di akhirat gitu ya. Nah, jadi contohnya bagi kalian para cowok, saat kalian single, kalian kerja itu cuman untuk kamu dan juga cuman untuk keluargamu. Tapi saat kalian nanti sudah menikah, ada orang baru yang mana wajib untuk kalian nafkahi, wajib untuk kalian beri duit kalian ke orang baru ini gitu. Nah, kemudian
Yang kedua, saat kalian itu masih single, mungkin kalian cuman memikirkan kebahagiaan kalian sendiri, kalian cuma memikirkan kebahagiaan keluarga kalian sendiri. Tapi berbeda halnya pada saat kalian itu sudah menikah. Ada orang baru yang kebahagiaannya itu harus kalian jamin gitu ya. Ada orang baru yang mana senyumnya, candanya itu harus kalian pastikan seperti itu. Sebagaimana keluarga si orang baru tersebut menjamin kebahagiaan dirinya. Nah, kemudian ada beberapa hal yang memang surga dan nerakanya itu tergantung kepada kalian. Karena bagi kalian para laki-laki, perlu diingat, mau seperti apapun istri kalian, mau berakhlak ataupun tidak, itu tergantung ke kalian. Bagaimana kalian mendidik, bagaimana kalian mengontrol istri kalian, dan bagaimana kalian membimbing istri kalian, seperti itu. Nah, jadi ya kalau pingin istrinya solehah, pingin istrinya menggunakan pakaian syar'i, ya kalian pun harus demikian gitu kan. Kalian pun harus menyesuaikan istri kalian. Jadi kalian juga jangan yang aku pingin istri aku nih solehah, aku pingin istri aku nih berwawasan banyak, tapi dia sendiri yang cowok ini gak soleh, yang gak punya wawasan yang banyak gitu. Ya karena bagaimanapun juga wanita yang baik hanya untuk laki-laki yang baik dan sebaliknya. Nah, jadi dalam bekal pertama yang wajib kita punya, yang harus kita punya, yaitu mental. Bukan cuma siap enggaknya kita mengenai tanggung jawab baru yang harus kita emban setelah kita memiliki titel baru, tapi juga siap enggaknya kita dalam menghadapi masalah-masalah baru yang mungkin sebelumnya kita belum temukan masalah tersebut saat kita masih jomblo. Nah, di sini mengenai siap enggaknya kita dalam menghadapi masalah tersebut, kita bisa tanyakan dulu terhadap diri kita, bahwasanya sebenarnya gue ini siap nggak sih untuk menikah? Karena saat nanti sudah menikah, banyak problem-problem rumah tangga yang gue itu nggak tahu loh sebenarnya seperti apa problemnya. Tapi di sini kalau gue pribadi gitu ya, sebelum gue menikah, gue jadikan role model tersebut adalah orang tua gue. Gimana sih nyokap aku, bokap aku dalam menyelesaikan sebuah masalah, memecahkan sebuah masalah rumah tangga. Nah, jadi kita sebagai anak ya bisa jadikan orang tua kita sebagai role model gitu ya. Gimana sih bapak kalian, gimana sih ibu kalian dalam menyelesaikan masalah rumah tangga, seperti itu. Langsung next aja ya guys ke bekal yang kedua, karena menurut aku bekal pertama dan bekal kedua ini juga saling berkaitan. Jadi aku langsung next aja ke bekal yang kedua. Bekal yang kedua ini adalah bekal yang menurut aku sangat penting, bekal yang wajib dan harus kalian punya sebelum kalian memutuskan untuk menikah. Jadi bukan cuma bagi kalian yang ingin menikah di usia muda, tapi bagi kalian yang ingin menikah, bekal yang aku sudah kasih tahu ke kalian tadi, bekal mental, dan yang bekal kedua ini nanti itu juga sama-sama penting, sama-sama wajib kalian punya. Nah, jadi apa bekal kedua ini? Bekal kedua ini adalah yups, ilmu. Nah, jadi ilmu ini sangat penting ya guys buat kalian yang ingin menikah. Kenapa ilmu itu penting gitu? Karena saat kalian nanti ingin menikah tapi gak punya ilmu, gimana untuk menyelesaikan problem-problem, masalah-masalah yang kalian hadapi nantinya. Karena seperti yang orang bilang, bahtera rumah tangga. Yang namanya bahtera itu gak selamanya menghadapi gelombang yang flat, yang datar. Tapi pasti akan ada gelombang yang tinggi, yang mana mengguncang rumah tangga tersebut gitu ya. Yang mana kalau nahkodanya enggak pinter, kalau enggak bisa mengendalikan kapal tersebut, ya akan berantakan, ya mungkin akan tenggelam. Nah, jadi kalau misalnya kita nih sudah menikah kemudian ada masalah dan tidak bisa memecahkan masalah tersebut, ya bagaimana gitu. Nah, jadi ibarat kata kalau misalnya kalian udah punya ilmu sebelum kalian menikah, ya enjoy sih guys. Nah, jadi kan ibarat kata lo udah punya ilmu saat lo belum menikah, kemudian saat lo nikah nanti lo tinggal action. Jadi ibarat kata nih kalian ini udah punya teori sebelumnya. Nah, jadi kalau nanti kalian udah nikah, kalian tinggal praktekin teori yang udah kalian punya. Ya meskipun nanti setelah nikah kan banyak kejadian-kejadian, problem-problem yang mana kita belum punya ilmunya, tapi kita
sudah harus memecahkan masalah tersebut gitu ya. Tapi ya setidaknya kita punya ilmu lah yang mana bisa menjadi bahan pertimbangan masalah ini. Nah, jadi kalau pengalaman aku pribadi sebelum aku menikah, dulu itu aku ada kajian pranikah, kajian sebelum menikah. Nah, di situ aku banyak banget dapat ilmu gitu ya. Dulu itu aku ngaji pranikah dengan Ibu Rati. Syukron, jazakillah khair bagi Ibu Rati. Kalau misalnya Ibu Rati atau Ustadz Adit nonton, terima kasih banyak kepada beliau yang sudah ngajarin aku banyak banget mengenai permasalahan rumah tangga gitu ya, gimana sih memecahkannya nanti, kemudian juga gimana sih aku sebagai calon istri dalam menghadapi suamiku nanti gitu ya, apa aja sih yang nggak boleh orang lain tahu mengenai masalah rumah tangga kita, kemudian gimana sih kita menjaga suami kita gitu ya, menjaga apa yang sudah suami kita titipkan ke kita, itu kayak gimana caranya gitu ya. Nah, beliau tuh membimbing aku yang bener-bener aku nih loh nggak tahu apa-apa, aku nih loh tabu banget mengenai hal tersebut ya namanya belum menikah ya guys ya. Jadi wajar kalau misalnya aku ataupun kalian itu masih tabu akan hal-hal tersebut gitu. Nah, beliau ini bimbing aku sampai bener-bener aku itu paham, aku itu tahu gitu loh, seperti itu. Dan bukan dari beliau doang aku belajar, tapi aku juga sering banget cari-cari video-video di YouTube mengenai bekal yang harus aku punya sebelum aku menikah. Dan aku sering banget tonton videonya Ustadz Felix Xiao, Ustadz Umar Mita, dan banyak banget ustadz-ustadz yang recommended bagi kalian yang ingin menikah kayak gitu. Pokoknya ya kalian juga kalau misalnya gimana Dev gitu ya, aku pingin nih ngaji pranikah tapi kan aku nggak tahu harus ngaji kemana kayak gitu. Dan bahkan saat ini kan lagi pandemi Dev, gimana sih caranya supaya kita tetap dapat ilmu tanpa kita harus yang ngajinya tatap muka kayak gitu. Nah, kalian bisa aja searching di Google, atau kalian bisa aja searching di YouTube kah, atau mungkin sekarang di Instagram juga banyak kok kajian pranikah kayak gitu ya. Kalian bisa cari aja di sosial media, pokoknya banyak banget literasi yang bisa kalian baca. Jadi mengenai ilmu itu luas ya guys. Jadi bukan cuma mengenai gimana cara kita menyelesaikan sebuah masalah dalam rumah tangga, tapi juga banyak ilmu yang wajib kita punya. Mungkin ilmu masak nih bagi para kalian cewek, karena bagaimanapun suatu saat nanti suami kalian itu pengen nyicipin masakan kalian, ya mau nggak enak kah atau rasanya keasinan kah, pasti ada saatnya, ada masanya suami kalian pingin makan masakan kalian. Di tahun pertama, tahun kedua, bagi kalian cewek yang belum bisa masak, ya suami kalian mungkin ya udahlah memaklumi. Tapi nanti saat rumah tangga kalian, pernikahan kalian itu sudah berumur, akankah suami kalian diem aja? Ya mungkin ya nggak apa-apa sih gitu, itu bukan permasalahan yang besar. Cuman kalau nanti rumah tangga kalian sudah berumur, kemudian ada problem, kemudian ditambah lagi kalian si istri nggak bisa masak, sedangkan kalian itu juga punya kewajiban untuk memenuhi kebutuhan perut suami kalian. Nah, masalah yang kecil ini nanti bisa jadi masalah besar gitu loh guys. Kalau misalnya ada masalah lain, kemudian ditambah lagi masalah yang kecil ini gitu, akan memperbesar masalah yang ada kayak gitu. Jadi menurut aku kalian wajib bisa masak ya, wajib belajar. Jadi mungkin itu aja sih yang bisa aku share ke kalian mengenai pengalaman aku nikah di usia yang terbilang muda. Oke, terima kasih sudah nonton video ini sampai selesai, dan makasih juga bagi kalian yang sudah subscribe, makasih banget. Dan jangan lupa tonton video-video di Landif Official selanjutnya, karena mungkin ada video-video baru yang akan kita posting gitu ya guys. Oke, bye bye guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.